Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada malam Senin ini kita bisa kembali mengadakan pengajian rutin. Senin kemarin libur ya, kurang enak badannya, kurang sehat. Alhamdulillah Allah beri kesehatan sehingga kita bisa kembali mengadakan pengajian. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna, dari apa yang telah kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami berupa Al-Quran, fa'tu bisuratim mim mislih, maka bikinlah satu surat yang sepertinya. Jika kalian berada dalam keraguan, meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, coba kalian bikin satu surah saja mim mislihi, yang sepertinya. Wad'u syuhada'akum, wad'u, dan ajaklah, panggillah, syuhada'akum, seluruh kolega-kolega kalian, teman-teman kalian, min dunillahi, selain Allah, in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, dan jika kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan mampu melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kamu dengan api neraka, allati waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya berupa manusia dan batu. Uiddat lil kafirin, uiddat lil kafirin, itu disediakan bagi orang-orang yang kafir. Pada pengajian yang lalu kita telah mengupas sedikit tentang ayat yang membahas posisi bumi ya, kemarin itu posisi bumi. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya was samaa binaa. Jadi hadirin sekalian, kita itu harus paham bahwa ayat Al-Quran ini terbagi dalam dua kelompok. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab, dalam awal surat Ali Imran ya. Wa ukharu mutasyabihat. Jadi yang pertama, kelompok pertama ayat Al-Quran itu yang muhkamat disebutnya. Itulah pokok-pokok isi Alkitab. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, dan yang kedua ayat Al-Quran masuk dalam kategori mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini penting saya sampaikan supaya kita mengetahui. Jadi ayat Al-Quran itu ada ayat muhkamat yang jelas pengertiannya, yang jelas posisi hukumnya, mudah dimengerti, dan itulah yang jadi rujukan. Hunna ummul kitab, itulah pokok-pokok dari Alkitab. Tapi yang kedua ada mutasyabih. Nah, mutasyabih ini ayat-ayat Al-Quran yang pengertiannya itu saling menyerupai. Nah, terhadap ayat-ayat yang ini kita harus hati-hati. Karena kalau ada orang yang punya kecenderungan berpikir sesat, ayat ini bisa dijadikan alasan untuk dirinya sesat.
Ini dulu kalau dalam di pondok ada namanya ilmu bayan. Saja pernah ngaji ilmu bayan. Ilmu bayan itu menjelaskan tentang persoalan ini. Seperti gini. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luaslah kursinya. Kursi Allah luas. Kalau diartikan letterlek bahasa, seakan-akan Allah itu memiliki kursi yang besar. Nah, bagi orang-orang yang zaigun, orang-orang yang punya kecenderungan ke arah sesat, itu dari titik ini dia bisa sesat. Orang sekarang kan gini, kadang menafsirkan Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu bukan sosok. Bukan sosok. Tuhan itu kalau kita meninggal, itu kan kembali ke Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita meninggal, hembusan nafas kita kemana katanya? Kan yang hilang nafas kita. Hembusan terakhir sampai nafas terakhir dikeluarkan. Berarti kemana? Kepada Tuhan. Tuhan itu berarti apa? Tuhan itu nafas kita. Ada Pak yang mengartikan begitu. Berarti Tuhan itu bukan zat, bukan sosok, tapi Tuhan itu sistem. Ada Pak. Tuhan dimutasyabihatkan. Surga neraka itu bukan geografis. Surga neraka itu adanya di hati kita. Kalau kita banyak dosa, sehingga ruwet hidup kita, pikiran kita stres, sumpek, itulah neraka. Coba. Kan jauh sekali. Ya kan? Bayangkan coba, para koruptor itu nggak ada yang stres kok. Ya kan? Jadi diartikan surga neraka bukan geografis. Dia akan melangkahi seluruh ayat Al-Quran bahwa surga dan neraka memang gaib bagi kita karena adanya nanti di negeri akhirat. Sama seperti ayat kemarin, firosan diartikan dengan mutasyabih. Diartikan itu ayat mutasyabih diartikan firosan itu terhampar sehingga pengertiannya terhampar. Kalau gitu kamu juga harus ayat selanjutnya wassama abinaa artikan juga. Harusnya diartikan juga dan langit jadi atap. Kamu harus cari tiangnya dong. Ya enggak? Padahal firosan itu diartikan hamparan sebagai tempat yang bisa kita tinggali. Itu disebutnya musyabah bih. Ya kan? Musyabahnya bumi. Diungkapkan seperti hamparan. Karena Allah ingin mempersiapkan bagi kita sebuah bumi yang bisa ditinggali. Sebuah bumi yang penuh dengan fasilitas kehidupan manusia. Kenapa begitu? Karena ada kisah Ibrahim yang kita suruh melihat bulan, suruh melihat matahari. Bukankah benda-benda langit itu seperti itu? Gitu loh. Coba kita lihat, adakah benda-benda matahari yang datar? Apakah kita melihat bulan datar, melihat matahari datar? Kan tidak. Itu pengetahuan kuno sebenarnya, umat beriman sudah tahu. Gitu ya. Jadi pentingnya kita mengetahui ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Wasi'a kursi itu diartikan dengan kekuasaan Allah yang luas. Jadi musyabahnya adalah kekuasaan, musyabah bihnya kursi, ya kan? Wasi'a kursi. Apa yang menyambungkannya? Itu disebutnya wajah syabah, wajhu syibhi. Itu adalah kekuasaan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Sama seperti kita orang-orang rebutan kursi. Setiap ada pilihan legislatif, pemilihan presiden kan itu memperebutkan kursi. Apakah kursinya yang diperebutkan?
Bukan itu, semua orang bisa membeli kursi. Semua orang sudah punya kursi di rumah masing-masing. Tapi untuk menunjukkan kekuasaan. Itu namanya, ada pembahasannya di ilmu bayan. Jadi ada musabbah, ada musabbah bih, ada adat musabbah bihnya, ada wajhus syibhi, wajah syabah kalau di santri dulu. Wajah syabahnya apa? Nah, termasuk yang kemarin itu seperti itu. Ayat yang kemudian, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, dan jika kalian berada dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah, bikinlah satu surat yang seumpamanya. Kan sebenarnya tantangan Al-Quran ini besar sejak zaman dahulu kala. Maka ayat pertama kan kita dalam surat Al-Baqarah dulu pengajian kan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sudah ditancapkan dulu ke orang-orang beriman. Kamu jangan ragu, jangan sama sekali ada keraguan bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi orang-orang Arab dulu begitu datang Al-Quran disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak mudah percaya. Am yaqulu naftaroh. Orang-orang Arab itu menganggap ini bikin-bikinan Muhammad. Jadi Al-Quran itu dianggap bikin-bikinan Nabi Muhammad. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu sami'na law nasya'u laqulna misla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, Nabi Muhammad itu kalau membacakan ayat Al-Quran, orang-orang musyrik Arab itu qalu qad sami'na. Oh, kami sudah pernah dengar inilah. Kami sudah pernah mendengar ini. Seandainya kami mau, kami pun bisa membuat seperti ini. Nah, itu loh. Jadi Al-Quran ini oleh orang-orang musyrik Arab dianggap bikinan Nabi Muhammad. Sampai-sampai coba Muhammad, kalau kamu benar-benar seorang Rasul, bukan ini yang kami maksud, tapi datangkanlah malaikat kepada kami. Jadi suruh nurunin malaikat. Nah, itu jadi perilaku-perilaku orang dulu itu, mereka biasa membohongkan Al-Quran. Ini terulang di berbagai macam ayat. Hadirin sekalian, jadi biasanya dimulai dengan ayat am yaqulu naftaroh. Mereka berkata bahwa Quran ini adalah buatan Muhammad. Maka kemudian dijawab oleh ayat ini. Ayat ini menjawab orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad. Dulu bahkan ada gini. Wa qalu asatirul awwalina tatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang dituliskan kemudian dibacakan kepada kami pagi dan sore. Luar biasa sekali kan. Jadi Nabi itu diuji. Nabi Muhammad itu diuji untuk menjelaskan keotentikan Al-Quran. Kalau sekarang juga sebetulnya harus diuji. Itu yang disebut sertifikasi kan berawal dari sini. Orang ngaku Habib, ya buktikan kalau kamu memang Habib. Memang harusnya seperti itu. Kamu mengaku keturunan Rasul, coba buktikan. Itu bukan sesuatu yang baru. Memang sesuatu yang lumrah. Sesuatu yang akademis. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja ditantang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, jawabannya, jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hambaku, Allah ngajarin kepada Nabi Muhammad, fa'tu bisuratim mim misli, coba kalian bikin satu surat saja yang seperti
Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Dan ajaklah seluruh kolega-kolegamu, relasi-relasi kamu, orang-orang kamu. Disuruh membuat satu surat yang seperti Al-Quran. Bagaimana bisa? Coba. Adakah, pembanding sajalah, pembanding. Adakah sebuah kitab, sebuah karangan manusia yang eksis sejak dituliskannya sampai sekarang dan dibaca oleh miliaran manusia? Ada enggak? Sehebat-hebatnya Al-Ghazali, buku-bukunya Al-Ghazali hebat, tapi siapa yang membaca? Hanya orang-orang tertentu saja. Ya kan? Tidak pernah ada satu kitab suci pun yang seperti Al-Quran yang sejak diturunkannya dibaca, dihafal, dipahami. Jadi namanya penghafal Al-Quran itu sudah sesuatu yang kuno. Allah memilih di antara hamba-hambanya orang beriman untuk diwarisi Al-Quran. Mereka dimudahkan menghafal Al-Quran. Ya untuk menjaga Al-Quran. Tidak pernah ada karangan manusia yang sehebat Al-Quran. Baik redaksinya maupun substansi kandungannya. Tidak pernah ada. Karena memang Allah sudah pastikan tidak ada. Kalau kita membaca Al-Quran, baca tiap hari, merenungi kandungannya, merenungi bacaannya, itu semakin kagum, semakin kita membuktikan kehebatan Al-Quran. Bagaimana orang-orang, bahkan orang-orang bukan orang beriman saja, itu baca Al-Quran. Jadi saya begini, punya pengalaman, saya diberi Alkitab oleh seorang pendeta. Diberi Alkitab, terus saya terima, terus saya balikin juga, saya mau memberi Al-Quran. Pak Pendeta, saya juga punya Al-Quran ini, kenang-kenangan dari saya. Tidak usah Pak Ustadz, tidak usah. Karena kami di rumah juga sudah punya Al-Quran. Coba, bahkan seorang pendeta saja, di rumahnya tetap ada Al-Quran. Apakah ustadz-ustadz punya Alkitab, punya Injil? Saya pastikan jarang sekali. Ya kan? Jarang sekali. Tapi bahkan orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, itu mereka di rumahnya rata-rata memiliki Al-Quran. Karena memang Al-Quran ini secara spiritual, mereka mengakui bahwa ini adalah kitab suci. Bayangkan coba, ada penelitian pamannya sekarang-sekarang ini ya, bukan dulu-dulu. Allah menyebut kata bulan itu 12 kali. Itu untuk menunjukkan bahwa jumlah bulan ada 12. Allah menyebut hari itu 365 kali. Untuk menunjukkan bahwa jumlah hari dalam setahun, coba. Kata hayah, hidup, itu 88 kali. Kata mati juga 88 kali. Coba. Keseimbangan yang ditampilkan Al-Quran itu terjaga, terpelihara sampai sekarang. Bahkan yang mengetahui itu adalah orang-orang kemudian, bukan orang-orang dahulu. Coba. Kemarin kita telah membahas angka 19. Ternyata angka 19 itu kunci dari otentisitas Al-Quran. Yang nemu siapa? Orang-orang abad 20. Bukan orang-orang di hari pertama Al-Quran diturunkan. Maka Gusti Allah dengan cara memastikan fa'illam taf'alu walan taf'alu, jika kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, lan itu artinya pasti, walan taf'alu, dan kalian pasti tidak akan bisa melakukannya. Maka kalau tidak bisa melakukannya, takutlah kalian dengan neraka. Takutlah kalian dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan api. Jadi
orang-orang beriman itu alhamdulillah sudah dipastikan oleh Allah jangan pernah meragukan kitab suci. Jangan pernah sekali-kali meragukan kitab suci. La raiba fih tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan dari Allah yang menguasai seluruh alam. Cuma nih hati-hatinya begini. Memang tidak ada orang, Allah itu sampai kulla ini jitama'atil jinnu wal insu. Katakanlah Muhammad, seandainya jin dan manusia ini bersatu, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dohiro. Katakanlah seandainya jin dan manusia itu bersatu untuk membuat yang seperti Al-Quran ini, maka mereka tidak akan mampu walaupun satu sama lain saling bekerja sama. Walaupun mereka saling bekerja sama. Tetapi kemudian yang terjadi, iblis itu tidak kalah cerita, tidak kalah akal. Wah, ini jelas tidak mungkin kita ini membuat seperti Al-Quran karena sudah dipastikan oleh Allah kita tidak akan mampu. Ilmu kita tidak sanggup. Ilmu kita tidak sanggup untuk menyerupai ilmunya Allah. Tapi apa? Banyak dari mereka membisikkan sesuatu, kemudian membuat kitab-kitab lain, ya kan, membuat kitab-kitab lain yang kemudian disampaikan ini juga dari Allah. Itu yang bikin ngeri. Jadi orang itu membuat kitab-kitab tandingan. Kalau secara redaksional, secara pengetahuan jelas kita tidak akan mampu. Karena Allah sudah berkali-kali menantang. Dan kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Tapi mereka kemudian membuat kitab-kitab sendiri. Membuat kitab-kitab pengetahuan. Yang kemudian disampaikan itu juga bagian dari wahyu Allah. Hati-hati. Hati-hati. Sampai-sampai zaman sekarang Al-Quran itu diabaikan. Ketika menemukan sebuah kitab, sebuah buku yang dianggap itu bagian dari kitab Allah, wah ini juga layak untuk jadi pedoman. Sehingga Al-Quran diabaikan. Maka kemudian Al-Quran juga mengomentari, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang menuliskan sebuah buku dengan tangan-tangan mereka. Jadi dibikin sebuah buku, tapi kemudian summa yaquluna hadza min indillah. Ini berasal dari Allah. Ini bagian dari agama Allah. Wah, itu lebih parah lagi. Jadi iblis mutar. Iblis memutar bagaimana caranya merusak agama Allah. Bagaimana caranya merusak Al-Quran. Salah satunya itu diantaranya dengan menganggap bahwa Al-Quran itu terlalu jauh untuk dipelajari orang beriman. Terlalu jauh untuk dipelajari. Susah, tidak semua orang bisa mempelajari Al-Quran. Itu bahasa bukan bahasa dari kebenaran. Sehingga orang-orang beriman dijauhkan dari Al-Qurannya. Maka yang mendominasi terhadap Al-Quran adalah diambil suaranya, diambil kelembutannya. Maka yang banyak adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan sangat baik, dengan sangat bagus, dengan suara yang indah. Di mana-mana ada perlombaan membaca Al-Quran. Tapi apakah ada orang yang kemudian mau mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran secara sederhana? Sangat jarang. Apalagi kalau disampaikan, dipropagandakan bahwa tidak semua orang mudah mempelajari Al-Quran. Hanya orang-orang tertentu. Tidak boleh seperti itu. Jangan pisahkan orang beriman dari
Quran. Itu wa yasudduna an sabilillah, itu orang-orang yang menghalangi jalan Allah. Tidak boleh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-Quran ini telah kami mudahkan untuk dipahami, dimudahkan oleh Allah. Ya kan? Bahkan untuk mencari pengertiannya saja, cari saja dalam Al-Quran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengerti takwilnya, pengertiannya, kecuali Allah. Itu yang saya sampaikan, metodologi tabyin itu mencari pengertian Al-Quran dari Al-Quran lagi. Pokoknya tadi saya sampaikan kan, wad'u syuhada'akum, dan panggillah syuhada kamu. Syuhada ini apa? Ayat Al-Quran yang lain mengatakan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu biha ala ayatu bimisli hadzal Quran la ya'tuna bimislihi. Oh, di ayat yang lain ada disampaikan, katakanlah Muhammad, seandainya berkumpul jin dan manusia untuk membuat semisil Al-Quran. Berarti syuhada itu artinya jin dan manusia. Kalau kamu mampu, ajaklah jin yang hidupnya ribuan tahun itu. Ajaklah manusia yang paling pintar. Ajaklah bergabung untuk menyusun seperti Al-Quran ini. Kita bisa mengetahui maksud syuhada adalah al-insu wal jinnu. Ya kan? Betapa mudahnya Al-Quran dipahami. Tapi syaratnya memang kita harus banyak membaca. Bacalah Al-Quran. Nanti Allah yang kasih petunjuk bagaimana pengertian yang dikehendaki Allah. Maka kalau kita menggunakan teori-teori Al-Quran dipahami dengan yang lain, mudah kelirunya. Seperti tadi, orang sampai bingung dengan surga dan neraka, kemudian menganggap karena ilmunya tidak sampai, dia mengatakan bahwa surga dan neraka itu bukan geografis. Itu kondisi dalam jiwa kita. Coba. Masya Allah. Ada yang begitu. Itu penafsiran ayat Al-Quran dianggap ayat mutasyabihat. Padahal mutasyabihat itu ayatnya sedikit. Seperti tadi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah sangat luas. Itu ayat mutasyabih. Mutasyabih harus diartikan kepada ayat muhkamat. Itu berarti kekuasaan Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gitu loh. Kalau diartikan secara letterlock, ada juga yang mengartikan Allah itu punya kursi. Kursinya luas, besar. Seperti apa Ustadz kursinya? Kita tidak tahu, tapi yang jelas Allah punya kursi. Sama seperti yadullahi fauqa aidihim. Allah bertangan, iya Allah bertangan. Tapi tangannya seperti apa kita tidak tahu. Coba. Ya kan? Jadi si akal ini jadi liar. Otak manusia menjadi liar. Sehingga akhirnya menyimpulkan penafsiran terhadap ayat Al-Quran berdasarkan logika yang dia bangun. Itulah yang disebut zaygun. Jadi ada kecenderungan dalam pikirannya terhadap kesesatan, kemudian diikuti. Ketika dia mengikuti kemauannya itu, maka mulailah pintu-pintu kesesatan. Maka penafsiran terbaik, takwilnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Maka cari saja, berarti cari dalam firman Allah. Itu ya. Jadi poin pertama bahwa ayat ini merespon dari perkataan orang-orang musyrikin Arab yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, atau ayat Al-Quran ini adalah dongeng-dongeng masa lalu yang dituliskan. Dia kafir terhadap Al-Quran, tetapi mereka mencari celah bahwa ini buatan Muhammad. Nah, Allah merespon itu dengan menyampaikan
Jika kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada Muhammad, cobalah kalian membuat yang seperti Al-Quran. Kalian dipastikan tidak akan mampu. Kalau tidak mampu, maka takutlah kepada neraka. Karena kalau kalian sampai menghinakan Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, maka kalian akan menjadi penghuni neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi yang kedua, bahwa setelah iblis takluk, setan tidak bisa menginspirasi untuk membuat kitab yang serupa, mereka melingkar. Mereka membisik-bisikan supaya pengikut-pengikut ini membuat kitab, membuat buku. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang menuliskan dengan tangan mereka sebuah buku, kemudian mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah. Saya kalau baca ayat ini takut. Takutnya apa? Karena kalau kita biasa membaca Al-Quran, Al-Quran itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi pedoman beragama. Bahkan ketika saya mau dipinta beberapa teman, tuliskanlah sebuah buku supaya pemikirannya bisa teraktualisasikan. Tapi menghadapi ayat ini takut. Biarkan Al-Quran bicara apa adanya seperti itu. Tidak usah kita tambah-tambahkan. Karena fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Takutnya. Jadi akhirnya terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang. Banyak orang-orang kemudian menyerahkan urusan agamanya bukan kepada kitab suci Al-Quran, tetapi kepada kitab-kitab tandingan yang dianggap itu bagian dari Allah, bagian dari wahyu Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu para hadirin sekalian, jamaah pengajian mengenai ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazalna. Sesungguhnya ada banyak yang bisa kita terangkan dari masing-masing perkalimatnya, tetapi biarlah mufassir yang lain nanti akan mendalami per kalimat lebih lanjut ya, karena tidak mungkin kita membahas per kalimatnya. Tetapi pokok yang bisa kita sampaikan adalah seperti itu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Minggu depan kita akan membahas Allah memberikan kabar gembira bahwa bagi orang-orang beriman dan beramal soleh ada surga yang dijanjikan Allah. Nah, kita akan coba mengupas apakah surga itu geografis atau bukan geografis. Itu diantaranya ya. Karena sekarang itu hampir ayat-ayat Al-Quran dimaknai dengan mutasyabih, diikuti pemikirannya yang liar, sehingga mengabaikan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Nah, jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas masalah surga dan fasilitas apa saja yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman di hari akhir nanti. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.